Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, kalian siapkan buku ESPS Bahasa Indonesia. Nah, kali ini muatan bahasa Indonesia kita akan membahas 1. Kalimat ajakan, 2. Kalimat perintah, 3. Kalimat permintaan tolong, dan yang keempat, kalimat penolakan dan permohonan maaf. Nah, yang pertama kita akan mengenal kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan anak-anak? Ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Apa sih ciri-ciri dari kalimat ajakan? Nah, kalian bisa lihat ciri-ciri kalimat ajakan berisi kata ayo, mari. Nah, ada kata yuk. Nah, selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, tentunya kalimat ajakan itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, supaya anak-anak lebih paham, perhatikan contoh yang Bu Guru berikan. Contoh kalimat ajakan menggunakan kata ayo. Ayo kita bermain boneka. Nah, ada tanda serunya. Ayo budayakan membaca. Nah, contoh kalimat ajakan menggunakan kata mari. Mari kita bermain bersama. Mari belajar bersama denganku. Nah, ada juga contoh kalimat ajakan menggunakan kata yuk. Yuk kita berolahraga, yuk kita bermain bola basket. Itu tadi adalah kalimat ajakan. Ya anak-anak ya. Ya ciri-cirinya harus kalian tahu. Nah, bagaimana penggunaannya di dalam kalimat? Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Ya, dibaca kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau memerintah orang lain melakukan sesuatu. Ajakan kalimat perintah juga memiliki ciri-ciri anak-anak. Nah, ciri-ciri kalimat perintah adalah seperti ini. Nomor 1. Kalimat diakhiri dengan tanda seru. Kalian sudah tahu bagaimana bentuk tanda seru. Nah, terdapat akhiran lah atau kan. Nah, coba perhatikan yang ini. Masuklah ke kelas setelah istirahat selesai. Apakah itu kalimat perintah? Nah, ada kata lah dan ada tanda seru. Berarti dia termasuk kalimat perintah. Yang kedua, ayo kita berangkat sekolah bersama. Nah, di sini tidak ada kata akhiran lah atau akhiran kan. Juga tidak ada tanda seru. Yang ada hanya kata ayo. Kalau ayo itu menunjukkan kalimat ajakan. Berarti dia bukan kalimat perintah. Nah, yang terakhir, kerjakan tugasmu sekarang. Ada akhiran kan, ya. Ada tanda seru, berarti dia termasuk kalimat perintah. Nah, kita ke bahasan yang ketiga sekarang anak-anak, tentang kalimat permintaan tolong. Nah, coba perhatikan gambar yang Bu Guru berikan. Nah, di sini ada sebuah cerita atau peristiwa alam, yaitu bencana alam. Ya, kalimat permintaan tolong itu kita sampaikan apabila kita membutuhkan bantuan. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. Nah, dari gambar tadi kalian bisa lihat ekspresinya, bagaimana caranya meminta tolong. Yang pertama, lihat bapak-bapak ini dia membawa piring. Bu, minta tolong tuangkan nasi di piring saya. Nah, ini juga ada kalimat permintaan tolong seorang ibu. Bu dokter, tolong periksa anak saya sedang sakit. Nah, kalimat permintaan tolong digunakan pada saat kita meminta tolong atau meminta bantuan, tentunya juga dengan kalimat yang sopan. Nah, anak-anak, kalimat permintaan tolong juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ungkapan meminta bantuan orang lain itu adalah ciri kalimat permintaan tolong ya. Selalu menggunakan kata tolong. Disampaikan dengan bahasa yang santun.
dan ucapkan terima kasih setelah kalian ditolong. Nah, berikut ini ada contoh percakapan permintaan tolong anak-anak ya. Ya, kalimat permintaan tolong percakapan Edo di sini ya. Edo dan Lani, anak-anak bisa baca di sini bagaimana caranya dia meminta tolong. Nah, bahasan yang kita terakhir adalah anak-anak, yaitu kalimat penolakan. Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju atau menolak ajakan orang lain. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak, disertai dengan permintaan maaf anak-anak. Ketika menolak ajakan orang lain, gunakan kalimat yang sopan dan diawali dengan kata maaf dan disertai dengan alasannya kenapa kalian menolaknya ya. Harus ada kata maaf dan alasan yang kalian berikan. Supaya anak-anak lebih paham kalimat penolakan dan permintaan maaf, coba lihat contoh berikut. Ya, seperti ini contoh kalimat penolakan dan permintaan maaf. Kita baca bersama ya. Denny mengajak Rino bermain bola. Rino tidak bisa karena ibu pergi ke pasar dan harus menjaga adik di rumah. Nah, bagaimana kalimat penolakan dan permintaan maafnya? Ya, bunyinya, maaf Denny, aku tidak bisa ikut karena ibu pergi ke pasar dan aku harus menjaga adik di rumah. Nah, itu adalah kalimat penolakan sekaligus permintaan maaf yang harus disampaikan anak-anak ya. Nah, selain itu, Bu Guru juga punya contoh kalimat permintaan maaf anak-anak. Coba perhatikan. Ya. Nah, ada maaf Nisa, aku tidak mau jajan karena itu kurang sehat. Maaf Dino, aku tidak bermain sore ini karena aku harus menjaga adik. Yang ketiga, maaf Ulfa, aku akan pergi bersama ibu jadi tidak bisa bermain boneka denganmu. Nah, walaupun kalian menolak permintaan, harus disampaikan dengan kata atau kalimat yang sopan. Nah, itu tadi kita sudah belajar 4 kalimat. Yang pertama kalimat ajakan, kemudian kalimat perintah, 3 kalimat permintaan tolong, dan yang keempat kalimat penolakan dan permintaan maaf. Nah, supaya anak-anak lebih paham, sekarang tugas mandirinya kalian siapkan buku Bahasa Indonesia ESPS ini ya. Nah, kerjakan latihan 1, latihan ulangan tema 1 yang A halaman 12 dan yang B ya. Kerjakan langsung di buku ini. Tulis yang rapi, pastikan tulisan anak-anak sendiri. Ya, akhir kata Bu Guru ucapkan selamat bekerja dan terima kasih.